Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan tetap semangat belajar dimanapun kalian berada. Halo, jumpa lagi dengan saya Ibu Elis pada mata pelajaran dasar desain. Pada video sebelumnya telah dibahas materi mengenai unsur-unsur desain. Nah, pada video kali ini Ibu akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip desain. Baiklah, langsung akan Ibu jelaskan dan silakan kalian perhatikan. Prinsip-prinsip desain adalah suatu cara menyusun unsur-unsur yang terdapat dalam suatu gambar sehingga menjadi kesatuan membentuk gambar yang menarik. Dapat dikatakan, prinsip atau asas desain adalah tata cara menyusun suatu desain yang harus dipenuhi. Dalam menggambar, kita harus selalu memperhitungkan bagaimana susunan garis, bidang, ataupun warna yang satu dengan lainnya menjadi satu kesatuan. Untuk dapat menciptakan desain yang lebih baik dan menarik, maka perlu diketahui tentang prinsip-prinsip desain. Dalam pembuatan desain, terdapat 6 prinsip yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, harmoni, kedua, proportion atau perbandingan, ketiga, balance atau keseimbangan, keempat, rhythm atau irama, kelima, center of interest atau pusat perhatian, dan yang keenam, unity atau kesatuan. Berikut akan Ibu jelaskan satu persatu. Yang pertama, harmoni. Harmoni adalah prinsip desain yang menimbulkan kesan adanya kesatuan melalui pemilihan dan susunan objek atau ide, atau adanya keselarasan dan kesan kesesuaian antara bagian yang satu dengan bagian yang lain dalam suatu benda, atau antara benda yang satu dengan benda lain yang dipadukan. Dalam suatu bentuk, harmoni dapat dicapai melalui kesesuaian setiap unsur yang membentuknya. Berikut contoh penerapan prinsip harmoni dalam busana. Gambar ini menggunakan keharmonisan dalam penentuan bentuk, ukuran, maupun komposisi warna bunga yang diaplikasikan pada busana ini. Gambar kedua, keharmonisan dapat dilihat pada penggunaan bentuk hiasan di bagian kerah dan manset lengan. Kedua gambar tersebut menunjukkan adanya keharmonisan pada penggunaan hiasan atau motif yang sejenis tanpa ada perpaduan motif yang melenceng atau tidak sama dengan bagian yang lain. Prinsip kedua, proportion. Proportion atau proporsi adalah perbandingan antara bagian yang satu dengan bagian yang lain yang dipadukan. Untuk mendapatkan suatu susunan yang menarik, perlu diketahui bagaimana cara menciptakan hubungan jarak yang tepat atau membandingkan ukuran objek yang satu dengan objek yang dipadukan secara proporsional. Perhatikan gambar ini. Kedua bentuk gambar ini memiliki ukuran yang berbeda. Gambar proporsi badan warna hijau memiliki bentuk yang proporsional antara kepala, badan, dan lengan. Sedangkan gambar warna merah tampak tidak proporsional karena memiliki ukuran kepala sangat besar dan tidak sebanding dengan ukuran badan. Contoh lain pada perbandingan bentuk tubuh dengan pemilihan ukuran motif yang digunakan pada busana. Perhatikan ya. Ini adalah orang yang memiliki tubuh gemuk menggunakan dress dengan motif bunga besar. Tentu ini tidak tepat, karena akan memperlihatkan tubuh tampak semakin besar.
Begitu juga jangan memilih motif terlalu kecil karena juga akan tambah menonjolkan bentuk tubuhnya yang besar. Sebaiknya orang bertubuh gemuk memilih motif ukuran sedang seperti pada gambar ini. Cara pemilihan motif seperti ini akan lebih menyeimbangkan dan menyamarkan ukuran bentuk tubuh yang gemuk atau besar. Prinsip yang ketiga, balance. Balance atau keseimbangan adalah hubungan yang menyenangkan antara bagian-bagian dalam suatu desain sehingga menghasilkan susunan yang menarik. Keseimbangan terdiri dari dua jenis, antara lain: yang pertama, keseimbangan simetris atau formal, yaitu memiliki keseimbangan yang sama antara bagian kiri dan kanan, serta mempunyai daya tarik yang sama. Keseimbangan ini dapat memberikan rasa tenang, rapi, agung, dan abadi. Keseimbangan yang kedua adalah keseimbangan asimetris atau informal, yaitu keseimbangan yang diciptakan dengan cara menyusun beberapa objek yang tidak serupa tapi mempunyai jumlah perhatian yang sama. Objek ini dapat diletakkan pada jarak yang berbeda dari pusat perhatian. Keseimbangan ini lebih halus dan lembut serta menghasilkan variasi yang lebih banyak dalam susunannya. Prinsip yang keempat, rhythm. Rhythm atau irama dalam desain dapat dirasakan melalui mata. Irama dapat menimbulkan kesan gerak gemulai yang menyambung dari bagian yang satu ke bagian yang lain pada suatu benda, sehingga akan membawa pandangan mata berpindah-pindah dari suatu bagian ke bagian yang lainnya. Akan tetapi, tidak semua pergerakan akan menimbulkan irama. Irama dapat diciptakan melalui 3 cara, yaitu yang pertama, pengulangan bentuk secara teratur. Kedua, perubahan atau peralihan ukuran. Dan yang ketiga, melalui pancaran atau radiasi. Contoh bentuk pengulangan secara teratur. Gambar kiri memiliki pengulangan yang sama pada ukuran dan bentuk garis sudut ke atas di bagian bawah gaun. Sedangkan gambar tengah terdapat pengulangan motif yang sama di setiap bagian busananya. Pada gambar sebelah kanan terdapat pengulangan bentuk motif daun pada bagian dada kiri dan kanan yang dijadikan sebagai hiasan. Inilah yang disebut dengan menciptakan keseimbangan melalui pengulangan bentuk secara teratur. Contoh perubahan atau peralihan ukuran. Ketiga gambar ini menunjukkan adanya motif atau bentuk yang sama, kemudian diulang dengan ukuran yang berbeda, mulai dari motif kecil sampai ke ukuran besar. Meskipun berbeda, bila disusun secara tepat dan benar, maka akan menciptakan keseimbangan yang unik dan menarik pada busana tersebut. Sedangkan contoh pancaran atau radiasi dapat dilihat pada motif maupun hiasan yang ada pada busana. Dari keempat contoh busana ini memiliki kesamaan berupa motif yang membentuk radiasi atau pancaran, yaitu adanya semburan pergerakan yang memancar dari titik pusat. Irama yang diciptakan melalui pancaran ini tentu saja akan membawa pandangan mata dari titik pusat berpindah ke bagian yang lain, sehingga akan memberikan pandangan imajinasi yang menarik. Prinsip yang kelima adalah center of interest.
Center of interest atau juga disebut dengan aksen, merupakan pusat perhatian yang pertama kali membawa mata pada sesuatu yang penting dalam suatu rancangan. Menempatkan aksen tidak bisa sembarangan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menempatkan aksen agar fungsi aksen benar-benar menjadi pusat perhatian, yaitu harus memperhatikan apa yang akan dijadikan aksen, bagaimana menciptakan aksen, seberapa banyak aksen yang dibutuhkan, dan di mana aksen akan ditempatkan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam penerapan prinsip aksen dalam suatu desain atau rancangan, perlu menentukan sesuatu yang penting untuk dijadikan objek dan yang kurang penting dijadikan latar belakang. Aksen dapat diciptakan dengan menggunakan warna kontras atau pemberian hiasan. Banyaknya aksen yang diperlukan adalah relatif. Yang penting, menonjolkan apa yang menarik untuk dilihat, dan penempatan aksen sebaiknya di pusat bidang atau pada bagian yang menarik. Prinsip yang terakhir adalah unity. Unity atau kesatuan merupakan sesuatu yang memberikan kesan adanya keterpaduan tiap unsurnya. Hal ini tergantung pada bagaimana suatu bagian menunjang bagian yang lain secara selaras, sehingga terlihat seperti sebuah benda yang utuh, tidak terpisah-pisah. Unity dapat digambarkan sebagai berikut. Gambar sebelah kiri yang memiliki kesatuan adalah gambar yang terdiri dari garis lurus yang tegas meskipun arahnya berbeda-beda. Sedangkan gambar sebelah kanan yang memiliki kesatuan adalah gambar yang tersusun atas perpaduan bentuk-bentuk geometris dua dimensi yang terukur tanpa tercampur dengan bentuk-bentuk bebas. Berikut ini contoh gambar busana yang menerapkan prinsip unity. Busana-busana ini memiliki kesatuannya masing-masing. Dapat dilihat, busana yang terdiri dari motif garis tegas, mulai dari bagian atas sampai pada bagian bawah, keseluruhannya berupa garis tegas. Begitu juga busana yang memiliki bentuk gelombang, mulai dari leher, lengan, sampai pada bagian bawah roknya juga tersusun kesatuan bentuk hiasan ruffle yang sama. Demikian penjelasan tentang prinsip-prinsip dalam desain. Kesimpulannya, penerapan unsur dan prinsip yang tidak tepat pada desain busana akan menghasilkan rancangan yang kurang nyaman, kurang indah, dan tentu saja kurang menarik jika dilihat. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga dapat menjadi tambahan wawasan dan bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan komen membangun agar video-video selanjutnya lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.